Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami setiap hari. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 1 Tesalonika 5 ayat 14. Sabarlah terhadap semua orang. Tema renungan saat ini adalah 6 detik yang mengubah segalanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setiap orang pasti pernah mengalami saat-saat di mana emosi begitu mudah tersulut. Mungkin karena perkataan yang menyakitkan, perlakuan yang tidak adil, atau keadaan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang langsung bereaksi tanpa berpikir panjang. Kata-kata yang keluar menjadi tajam, nada suara meninggi, bahkan tindakan yang dilakukan seringkali disesali kemudian. Luka yang ditimbulkan oleh kemarahan seringkali jauh lebih sulit dipulihkan daripada penyebab kemarahan itu sendiri. Ada orang yang memiliki sifat sangat temperamental. Mereka seperti gunung berapi yang sewaktu-waktu dapat meletus. Saat letusan itu terjadi, keluarlah lahar berupa perkataan yang panas, pedas, dan menyakitkan hati orang lain. Setelah semuanya berlalu, barulah muncul penyesalan. Namun seringkali penyesalan tidak mampu menghapus luka yang telah terlanjur diberikan. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa di dalam otak manusia terdapat bagian yang disebut amigdala, pusat pengendali emosi. Amigdala mampu bereaksi jauh lebih cepat daripada bagian otak yang bertugas untuk berpikir logis. Itulah sebabnya ketika seseorang marah, emosi seringkali mengalahkan akal sehat. Para ahli kemudian memperkenalkan teori jeda 6 detik, yaitu memberi waktu sekitar 6 detik sebelum berbicara atau mengambil keputusan ketika sedang marah. Dalam waktu yang singkat itu, otak memiliki kesempatan untuk berpikir jernih sehingga seseorang tidak dikuasai emosinya. Menariknya, jauh sebelum ilmu pengetahuan menjelaskan hal tersebut, firman Tuhan telah lebih dahulu mengajarkan prinsip yang sama. Rasul Paulus menasihatkan, sabarlah terhadap semua orang. Kesabaran bukan berarti kita tidak pernah marah atau tidak memiliki perasaan. Kesabaran adalah kemampuan untuk mengendalikan respon ketika emosi sedang memuncak. Orang yang sabar tidak membiarkan kemarahan memimpin hidupnya, tetapi memberi kesempatan bagi hikmat Tuhan untuk bekerja. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali masalah bukan terletak pada apa yang dilakukan orang lain kepada kita, melainkan pada bagian bagaimana kita menanggapinya. Ketika kita memberi ruang sejenak sebelum bereaksi, kita memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menenangkan hati dan memimpin pikiran kita. Dalam jeda itulah kita dapat berdoa, mengingat kasih Tuhan, dan memilih kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Kitab Amsal pasal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Hikmat seseorang tidak hanya terlihat dari banyaknya pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuannya mengendalikan diri. Orang yang sabar bukanlah orang yang lemah,
melainkan orang yang kuat karena ia mampu mengalahkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus adalah teladan kesabaran yang sempurna. Ketika difitnah, dihina, bahkan disalibkan, ia tidak membalas dengan kemarahan. Sebaliknya ia tetap mengasihi dan bahkan berdoa bagi orang-orang yang menyakitinya. Jika Kristus tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus juga akan memampukan kita memiliki kesabaran yang sama. Hari ini ketika ada seseorang yang memancing emosi kita, jangan terburu-buru bereaksi. Ambillah jeda beberapa detik, tarik nafas, berdoalah dalam hati, lalu biarkan Tuhan memimpin respon kita. 6 detik yang dipenuhi hikmat dapat menyelamatkan hubungan, mencegah penyesalan, dan memuliakan nama Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang lambat untuk marah, cepat mendengar, dan selalu memilih kasih daripada kemarahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk sabar terhadap semua orang. Kami mengakui bahwa seringkali kami mudah tersulut emosi dan berkata-kata tanpa berpikir sehingga melukai hati orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami memiliki hati yang tenang dan mampu mengendalikan diri saat kemarahan mulai muncul. Ingatkan kami untuk berhenti sejenak, berdoa, dan membiarkan Roh Kudus memimpin setiap perkataan serta tindakan kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin menyerupai Kristus yang penuh kasih, lemah lembut, dan sabar dalam menghadapi setiap orang. Kiranya melalui sikap kami, nama Tuhan dimuliakan dan damai sejahtera-Mu nyata dalam setiap hubungan yang kami miliki. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk hadir menolong mereka, untuk memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Berikanlah hikmat kebijaksanaan-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga apapun yang diputuskan dan yang dilakukan seturut dengan pimpinan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, agar bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan sehingga dapat mendatangkan berkat dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.